Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, kita sudah di penghujung Ramadan. Kita sudah di tanggal 25 Ramadan ya, dan kira-kira 5 hari lagi kita sudah memasuki Hari Raya Idul Fitri. Di bulan Ramadan ini, di akhir bulan Ramadan, kita punya satu kewajiban ya, yaitu menunaikan ibadah yang namanya ibadah zakat sebagai salah satu dari rukun Islam. Tentu ini hukumnya wajib, dan yang spesifik di akhir bulan Ramadan adalah yang disebut sebagai zakat fitrah. Walaupun di banyak tempat, di banyak orang juga ketika mengeluarkan zakat mal seringkali juga dilakukan di bulan Ramadan, meskipun tidak ada perintah. Karena zakat mal pada dasarnya adalah ketika sudah sampai nisabnya ya, maka ya itu harus dikeluarkan gitu ya. Jadi sesungguhnya tidak menunggu di bulan Ramadan, dan memang tidak ada harus di bulan Ramadan, tetapi juga tentu boleh-boleh saja ya. Jadi banyak orang supaya ingat saja gitu ya, untuk melakukan zakat fitrah maupun zakat mal kemudian ya sudah di bulan Ramadan ya. Tidak ada yang salah di sana ya, tetapi sesungguhnya yang wajib di akhir bulan Ramadan adalah zakat fitrah yang harus dibagikan sebelum kita menunaikan sholat Id berjamaah. Saudara-saudaraku, berkenaan dengan zakat ini, dalam kajian ilmiah ya, dalam kajian ilmu pengetahuan, merupakan sebuah perilaku yang kita sering sebut sebagai perilaku memberi. Tentu memberi tidak hanya zakat ya. Kalau di Islam kita mengenal ada zakat, ada sedekah, ada infak, dan macam-macam ya. Tetapi yang akan mencoba kita kupas dalam konteks sains di balik perintah zakat ini sebagai salah satu dari perilaku memberi, ternyata zakat sangat berhubungan dengan satu standar kesehatan yang sangat tinggi sesungguhnya di mana-mana, karena orang mencari ini, yaitu bahagia, kebahagiaan. Jadi yang akan kita kupas di sini adalah kebahagiaan dan kesehatan kita. Ternyata itu merupakan sains di balik perintah kita untuk berzakat, berinfak, bersedekah, dan kita menjadi orang yang suka memberi, memberikan harta, memberikan ilmu, memberikan segala macam yang kita miliki. Dengan memberi, maka kebahagiaan dan kesehatan kita akan menjadi lebih terjaga. Barangkali tepatnya kalau kita bicara tentang kesehatan dalam dimensi yang luas, ya kesehatan dalam arti bukan hanya fisik, tetapi juga kesehatan mental, sosial, dan juga spiritual. Dan itulah
kebahagiaan. Lebih dari sekedar membersihkan diri dari dosa-dosa kecil selama berpuasa, ternyata memang zakat fitrah ini menyimpan rahasia besar tentang kebahagiaan dan kesehatan. Pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa hati terasa lapang setelah memberi? Mengapa perasaan sukacita muncul saat melihat senyum orang lain menerima uluran tangan kita? Ternyata sains modern telah menemukan jawabannya. Memberi dalam bentuk apapun, termasuk zakat, tentunya memiliki dampak luar biasa pada kesejahteraan fisik dan mental kita. Bukan hanya penerima yang merasakan manfaatnya, pemberi pun menuai kebaikan yang tak terduga. Penasaran bagaimana mekanisme biologis dan psikologis di balik fenomena ini? Berikut ini ada 5 manfaat dari memberi, ya, seperti dipaparkan dari Jason Mars dan Jill Suttie di laman Greater Good Magazine. Yang pertama, bahwa memberi ini akan membuat bahagia. Memberi ternyata adalah kunci kebahagiaan yang lebih besar daripada menerima. Studi dari Michael Norton dari Harvard Business School pada tahun 2008 membuktikan bahwa memberikan uang kepada orang lain justru meningkatkan kebahagiaan pemberi lebih signifikan dibandingkan membelanjakannya untuk diri sendiri. Jadi ketika kita punya harta, punya uang, dengan kita memberikan itu jauh lebih bahagia dibanding kita membelanjakan uang kita itu untuk keperluan kita sendiri. Sonja Lubomirski dari University of California, Riverside juga menemukan hal serupa ketika meminta orang melakukan 5 tindakan kebaikan setiap minggu. Efek positif ini bukan hanya perasaan subjektif tetapi juga tercermin dalam biologi kita. Pada tahun 2006, penelitian George Moll di National Institute of Health menunjukkan bahwa memberi mengaktifkan area otak yang terkait dengan kesenangan, koneksi sosial, dan kepercayaan, menciptakan apa yang disebut sebagai efek cahaya hangat, warm glow effect. Ilmuwan juga percaya bahwa perilaku memberi melepaskan endorfin, hormon yang menimbulkan perasaan positif atau orang sebut sebagai helper high. Ya. Jadi itulah ya, yang pertama, manfaat dari memberi, di mana memberi akan membuat kita yang memberi ini menjadi lebih berbahagia dibanding kita menggunakannya untuk kepentingan kita sendiri. Maka banyak-banyaklah memberi, dan di akhir-akhir Ramadan ini alangkah baiknya kita segera tunaikan zakat kita, terutama zakat fitrah, ya. Dan kalau memang ada sudah sampai nisabnya, jangan lupa keluarkan zakat mal. Di samping tentu memberi dalam arti yang lain, sedekah, infak, sedekah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ya, manfaat memberi dari sisi sains adalah memberi akan membawa dampak kesehatan fisik. Jadi tidak hanya membuat kita bahagia, tetapi juga fisik kita menjadi lebih sehat. Kemurahan hati memiliki dampak positif yang nyata pada kesehatan fisik. Stephen Post dari Stony Brook University dalam bukunya Why Good Things Happen to Good People melaporkan bahwa memberi meningkatkan kesehatan pasien dengan penyakit kronis seperti HIV atau HIV, ya, dan juga multiple sclerosis. Demikian juga studi Dr. Oman dari University of California, Berkeley pada tahun 1999 menemukan bahwa lansia yang menjadi sukarelawan di 2 organisasi atau lebih memiliki risiko kematian 44% lebih rendah selama 5 tahun dibandingkan yang bukan sukarelawan. Ya, jadi menjadi sukarelawan artinya adalah suka memberikan, tidak hanya bermakna uang,
tidak hanya bermakna harta, tetapi memberikan pelayanan, memberikan tenaga kita, pikiran kita ya, pada organisasi-organisasi sosial. Studi yang lain adalah studi dari Stephanie Brown dari University of Michigan tahun 2003 pada pasangan lansia juga menemukan bahwa memberi bantuan praktis atau dukungan emosional kepada pasangan menurunkan risiko kematian selama 5 tahun. Menariknya, menerima bantuan tidak memberikan efek yang sama. Satu alasan manfaat ini adalah pengurangan stres. Penelitian Rachel Pivery dari Johns Hopkins University dan Kathleen Lawler dari University of Tennessee pada tahun 2006 menemukan bahwa orang yang memberi dukungan sosial memiliki tekanan darah lebih rendah, menunjukkan manfaat fisiologis langsung dari memberi. Jadi itulah 2 dari 5 manfaat dari memberi dalam konteks penelitian ilmiah, dalam konteks sains yang menjadikan dorongan kita untuk mari kita menjadi orang yang suka bersedekah, suka mengeluarkan zakat. Kita lanjutkan di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.